Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Di dalam program Mutiara Hikmah kali ini, insyaallah kita akan mengambil tema siapakah Luqman Al-Hakim, yaitu seorang hamba yang saleh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan dan diabadikan menjadi sebuah nama, sebuah surat dalam Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, tahukah kita siapa beliau, yaitu Luqman Al-Hakim? Para ulama rahimahumullah, bahkan jumhur ulama mengatakan ternyata beliau ini bukanlah seorang rasul ataupun seorang nabi. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menukil ijma' ulama bahwasanya Luqman Al-Hakim ini bukanlah seorang nabi, kecuali hanya pendapat Ikrimah dan Imam Asy-Sya'bi rahimahumullahu ta'ala yang mengatakan beliau seorang nabi, menyelisih pendapat jumhur ulama. Akan tetapi teman-teman sekalian, yang paling penting bagi kita bukanlah latar belakang beliau itu siapa, akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang sangat besar bagi beliau, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia berupa hikmah. Itu ketika Allah berfirman, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami karuniakan kepada Luqman, yaitu hikmah, agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Teman-teman sekalian, tahukah apa itu hikmah sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengabarkan, memberikan sedikit bocorannya gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah mengatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan barang siapa diberikan sebuah hikmah, sungguh dia telah diberikan sebuah kebaikan yang banyak sekali. Para ulama tafsir mengatakan hikmah adalah al-isabah fil qawli wal amal, atau al-isabah fil qawli wal fi'l, yaitu kebenaran di dalam perkataan, yaitu jujur, dan juga perbuatan. Seorang ulama salaf, yaitu Abul Aliyah, beliau mengatakan ra'su kulli hikmatin khasyatullah, bahasanya kepala dari seluruh hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barang siapa mengaku punya hikmah, akan tapi dia tidak takut pada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, tentu ini bukanlah orang yang mempunyai hikmah. Lalu coba kita tengok bagaimana kehidupan Luqman Al-Hakim ini sehingga Allah memberikan kepada dia karunia sebuah hikmah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah riwayat bahwasanya Luqman Hakim ini adalah seorang budak Habasyi. Akan tetapi bukan sembarang budak. Ibnu Jarir At-Tabari membawakan riwayat, ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau pada suatu hari, yaitu ketika beliau Luqman Al-Hakim ini memberikan wejangan kepada manusia. Lalu laki-laki ini pun mengatakan pada dia, wahai fulan, bukankah engkau adalah seorang penggembala kambing yang kemarin mengembala bersamaku? Bagaimana engkau sekarang ini mendapatkan makom yang begitu tinggi di depan manusia? Bagaimana caranya? Lalu beliau pun mengatakan, sidqul kalami wa tarku ma la ya'nini.
itu aku senantiasa berusaha untuk berkata jujur dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagiku. Tidak ikut bicara di dalam urusan-urusan yang bukan urusanku, tidak ikut komentar dan yang lainnya. Subhanallah. Ini adalah dua perkara yang sangat jarang kita temui saat ini, di mana manusia saat ini hobinya berkomentar pada sesuatu yang mungkin bukan urusannya, yang tidak bermanfaat baginya, dan juga kejujuran yang sudah mulai hilang. Maka oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, yaitu sebuah karunia yang besar, karunia yang sangat besar untuk beliau. Di mana dengan sebab itu nasihat-nasihat beliau untuk anaknya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dimulai dari nasihat yang terbesar, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar. Lalu setelah itu beliau menasihati anaknya juga dengan berbakti pada orang tua, mendirikan sholat, dan agar tidak melakukan dosa walaupun sekecil apapun, karena Allah akan menghisapnya. Terakhir, di dalam ayat hikmah di dalam Al-Baqarah dan Luqman tadi ada beberapa faedah yang besar. Yang pertama adalah bahwasanya hikmah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, bukan semata-mata dari usaha manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa hikmah yang besar ini adalah bukan tanpa sebab, akan tapi diberikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, seperti para nabi dan orang-orang yang soleh yang menjaga larangan-larangan Allah dan menjaga perintah-perintah Allah. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhalangi untuk memberikan sebuah hikmah dan karunia kepada seorang budak sekalipun. Apalagi jika seorang itu orang yang soleh, mempunyai kedudukan dan nasab yang bagus, maka tentu itu lebih mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, yang terakhir, sebagai penutup, bahwasanya merupakan hikmah yang terbesar adalah seorang mengajarkan pada anaknya tauhid sedari dini, dan mengajarkan keburukan dan bahaya syirik sedari dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.